Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kakak Greta di Physics Made Easy. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus. Gerak lurus ada GLBB, GLB, gerak jatuh bebas. Kita juga bisa mengetahui perpindahan, kemudian kecepatan, kemudian kelajuan yang dialami oleh suatu benda. Nah, selain gerak-gerak yang sudah kita pelajari pada gerak lurus, benda juga dapat mengalami gerak parabola. Ada yang tahu nggak adik-adik apa sih gerak parabola itu? Penasaran kan? Oke, kalau gitu stay tune di Physics Made Easy edisi gerak parabola. Let's go! Nah, untuk topik pembahasan dan pembelajaran di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian. Apa ya pengertian dari gerak parabola itu? Kemudian kita juga akan membahas mengenai vektor yang terjadi pada benda yang mengalami gerak parabola. Kemudian kita juga akan membahas mengenai persamaan-persamaan yang dimiliki gerak parabola. Dan next kita akan menjelaskan yang lebih nyata lagi melalui contoh soal. Kalau gitu let's go ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari gerak parabola. Nah, gerak parabola itu merupakan gerak yang terjadi perpaduan dua gerak, di mana gerak lurus beraturan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang terjadi pada sumbu horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan yang terjadi pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Alur terjadinya atau alur lintasan gerak parabola sangat berbeda nyata dengan gerak lurus, di mana kalau gerak lurus sebelumnya kita mempelajari benda yang bergerak pada lintasan lurus atau lintasan yang lurus. Namun, gerak parabola terjadi pada benda yang melintas seperti lengkungan yang terdapat pada gambar di slide. Nah, di mana di sini juga terdapat rangkaian rumus atau rangkaian perhitungan yang bisa didapatkan atau yang bisa dihitung melalui benda yang bergerak secara parabola. Nah, sudah lihat tadi kan teman-teman semuanya, kalau gambar dari lintasan gerak parabola seperti itu. Nah, karena tidak berjalan pada lintasan lurus dan memiliki arah, yaitu kita bisa menghitung melalui vektor. Nah, di mana vektor gerak parabola memiliki dua sumbu vektor, yaitu sumbu X dilambangkan dengan vektor I dan sumbu Y dilambangkan dengan vektor J. Nah, untuk vektor kita bisa mengetahui gerak parabola yaitu dari kecepatan awal, kemudian posisi, kecepatan pada T atau kecepatan pada waktu tertentu, dan percepatan. Di mana kecepatan awal rumus vektornya adalah V0 sama dengan V0x atau kecepatan pada sumbu X dilambangkan dengan I, dan V0y yang dilambangkan dengan vektor J. Kemudian untuk posisi kita mengetahui dengan rumus R sama dengan XI atau X vektor I ditambah dengan Y vektor J. Kemudian untuk kecepatan pada waktu tertentu. Nah, untuk V sama dengan Vxi dan ditambah dengan Vyj. Nah, dari sini kita bisa membedakan di mana kecepatan awal itu dilambangkan dengan V0 karena benda bergerak pada awal benda bergerak. Tapi kecepatan pada saat waktu tertentu artinya di mana benda memiliki kecepatan pada saat waktu tertentu atau waktu tiga menit setelah benda itu bergerak. Artinya
kita bisa mengetahui kecepatannya melalui Vxi ditambah dengan Vyj. Nah, untuk percepatan sendiri rumusnya di mana G sama dengan min G Y J, vektor J. Nah, ini adalah ringkasan dari rumus vektor untuk mengetahui kecepatan posisi, kecepatan pada waktu tertentu, dan percepatan. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu persamaan gerak parabola. Nah, persamaan gerak parabola pada setiap sumbunya itu memiliki rumus seperti pada gambar yang awal kita sudah lihat, di mana titik-titik tertentu kita bisa menghitungnya dan kita bisa mendapatkan ada kecepatan, posisi, percepatannya. Kemudian pada titik-titik tertentu, gaya yang bekerja pada benda yang mengalami gerak parabola juga berbeda-beda. Seperti tadi diterangkan pada awal, ada yang mengalami GLB, ada juga yang mengalami GLBB, dan itu pada titik tertentu dan posisi tertentu. Maka dari itu, kakak akan menjelaskan. Dan jangan khawatir teman-teman semuanya. Di sini kita akan menjelaskan secara simple, padat, dan jelas supaya teman-teman mudah untuk mengingat dan untuk memahami. Sesuai dengan konsep kita yaitu Physics Made Easy, jadi semuanya terlihat mudah. Kalau gitu let's go. Kita akan masuk ke dalam persamaan. Nah, persamaan yang terjadi pada sumbu X, tadi kan kakak perlu ingatkan sekali lagi bahwa peristiwa yang terjadi pada sumbu X secara GLB atau gerak lurus beraturan dan arahnya horizontal atau sumbu X. Jadi persamaan pada sumbu X dan yang harus diingat adalah kecepatan yang terjadi pada sumbu X itu tetap atau konstan. Kemudian peristiwa yang terjadi kita bisa menghitung kecepatan awal dan posisi benda, di mana kecepatan awal memiliki rumus V0x sama dengan Vx dan V0 cos alpha. Jadi pada gerak parabola ini kita menggunakan rumus dan dipengaruhi oleh sudut benda. Ya, jadi ada cos alpha, artinya alpha adalah sudut. Kemudian untuk rumus dari posisi sendiri yaitu x, di mana x merupakan V0x dikali t atau V0 cos alpha dikali t. Jadi untuk rumus yang terjadi pada sumbu x ini berkesinambungan teman-teman. Kita juga dari posisi kita harus mengetahui kecepatan awalnya. Nah, keterangan dari rumus-rumus tersebut bisa kita lihat pada slide, di mana V0x adalah kecepatan sumbu X, kecepatan awal. Kemudian V0 adalah kecepatan awal saja. Kemudian X adalah posisi dan T adalah T adalah waktu. Dan alfa adalah sudut. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kalau kalian menemukan, coba cari kecepatan awal yang terjadi pada gerak parabola di sumbu X. Kalian bisa memasukkan atau substitusikan dari keterangan ini dan yang diketahui pada soal, kemudian menggunakan rumus ini. So easy sekali. Jadi jangan khawatir fisika itu susah. No, karena ada Physics Made Easy. Let's go. Kita akan masuk ke persamaan berikutnya. Nah, persamaan sumbu X kita sudah pelajari. Sekarang kita pelajari persamaan pada sumbu Y. Nah, kalau di sumbu X kecepatan konstan atau tetap, berbeda halnya pada sumbu Y, di mana benda yang mengalami gerak parabola yang terjadi perhitungan di sumbu Y, kecepatan yang dimiliki benda itu berubah-ubah. Nah, karena peristiwa yang terjadi pada sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Kemudian juga ada pada titik tertentu benda mengalami gerak jatuh bebas.
yang mana arahnya yaitu vertikal atau terjadi pada sumbu Y, dan melibatkan percepatan gravitasi bumi, di mana teman-teman semuanya ketahui kalau GJB pasti melibatkan gravitasi bumi dalam perhitungannya. Nah, perhitungan pada benda yang mengalami gerak parabola di sumbu Y, kita dapat menghitung kecepatan awalnya, kemudian ada posisi, ada kecepatan pada saat waktu tertentu. Nah, di mana kecepatan awal kita bisa menggunakan rumus V0Y sama dengan V0 sin alfa. Kalau di sumbu X, percepatan awal kita menggunakan cos alfa, tapi pada sumbu Y kita menggunakan sin alfa. Nah, kemudian untuk posisi sendiri, kita dapat menentukan menggunakan rumus Y sama dengan dalam kurung V0 Y dikali dengan T waktu dikurangi dengan setengah gravitasi T kuadrat. Atau secara singkatnya kita bisa memasukkan V0 sin alfa kali T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini baik di sumbu X maupun di sumbu Y, adik-adik perlu ingat bahwa kecepatan awal dengan posisi rumusnya saling berhubungan. Kalau adik-adik disuruh menentukan posisi dan tidak diketahui kecepatan awal, artinya adik-adik bisa mencari kecepatan awal terlebih dahulu. Nah, untuk rumus yang terakhir, di mana kecepatan pada saat waktu tertentu, adik-adik bisa dapatkan menggunakan rumus VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, diingat lagi simbol yang dimiliki kecepatan awal dan kecepatan pada saat waktu tertentu berbeda. Artinya apa? Kalau di soal diketahui bahwa V0Y berarti itu kecepatan awal yang dimiliki. Tapi kalau di soal diketahui VY berarti itu kecepatan pada saat waktu tertentu. Dan jangan khawatir, untuk keterangan dari rumus sudah kakak cantumkan juga. Jadi kalian bisa cari yang diketahui di soal, kemudian substitusikan pada rumus, dan kalian hitung. Dan didapatkan semuanya. So easy. Let's go kalau gitu ke topik selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke persamaan yaitu perhitungan waktu pada gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, rumus perhitungan waktunya dibagi menjadi dua. Yang pertama kita akan pelajari mengenai waktu untuk mencapai titik tertinggi, atau kita menggunakan simbol T max atau T maksimal, ya, waktu tertinggi, waktu maksimal. Kemudian kita bisa menggunakannya dengan rumus. Di sini kita sedikit kasih informasi dari mana T max ini didapatkan. VY atau kecepatan pada saat waktu tertentu kan menggunakan rumus V0 sin alfa GT. Nah, kemudian VY 0. Kenapa kok 0? Karena pada saat benda bergerak secara parabola dan mencapai titik tertinggi, kecepatannya pasti 0 karena benda tersebut akan berhenti pada titik tertinggi untuk kembali turun. Nah, dimana kalau kamu melempar bola, sampai dia mencapai titik tertinggi, dia akan berhenti beberapa detik untuk memutar arahnya untuk dia turun. Nah, makanya VY kita ketahui bahwa 0. Kemudian kita tinggal pindah ruaskan rumusnya, dimana T pada rumus VY atau kecepatan pada waktu tertentu adalah V0 sin alfa per GT. Jadi negatifnya kita pindah ruaskan menjadi positif, dan selanjutnya kita pindah ruaskan lagi yang gravitasinya karena kita mau mencari T-nya. So easy bukan? Itu informasi penting. Semua benda pada saat mencapai titik tertentu, kecepatan yang dimiliki pasti 0. Itu yang perlu diingat. Nah, keterangannya juga sudah kakak siapkan di sini. Jadi kalian tinggal substitusikan.
Sangat mudah. So easy guys. Jadi jangan takut.